Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Suciati. Saya dari kelas D, program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang retardasi mental. Poin pertama yaitu pengertian. Pengertian retardasi mental menurut Subastian dalam Sojiningsih dan Rawuh 2014. Retardasi mental adalah keterlambatan perkembangan yang dimulai pada masa anak yang ditandai oleh inteligensi atau kemampuan kognitif di bawah normal dan terdapat kendala pada perilaku adaptif sosial. Retardasi mental menurut The American Association for Mental Deficiency, retardasi mental yaitu sebuah keadaan di mana inteligensi umum berfungsi di bawah rata-rata yang bermula sewaktu masa perkembangan dan disertai gangguan pada tingkah laku penyesuaian. Jadi, retardasi mental adalah keterbatasan mental yang ditandai dengan IQ di bawah 70, bermula di masa perkembangan disertai perubahan tingkah laku. Poin kedua ada etiologi. Etiologi retardasi mental ada 3. Yang pertama pada masa selama kehamilan, yang kedua masa perinatal, dan yang ketiga ada postnatal. Etiologi selama kehamilan dapat menyebabkan yang pertama, kelainan bawaan. Kelainan bawaan itu seperti kelainan kromosom, sindrom Down atau kelainan genetik yang disebabkan karena pembelahan sel menghasilkan bahan genetik tambahan dari kromosom 21. Sindrom Down ini dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan dan intelektual. Yang selanjutnya terjadi kelainan genetik. Kelainan genetik ini atau single gene dan poligensi seperti tuberosklerosis, penyakit-penyakit metabolik, Fragile X, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya terdapat gangguan pertumbuhan janin di dalam kandungan seperti infeksi, keracunan, infusiensi plasenta. Infusiensi plasenta adalah plasenta yang tidak berkembang dengan sempurna atau rusak. Etiologi yang selanjutnya pada masa perinatal. Pada masa perinatal bisa disebabkan karena yang pertama faktor prematuritas, yang kedua ada infeksi perinatal, asfiksia, yang selanjutnya ada ensefalopati hipoksik iskemik, trauma lahir, hipoglikemia. Ensefalopati adalah kelainan struktur atau fungsi otak. Etiologi yang selanjutnya ada pada masa postnatal atau setelah persalinan. Pada masa postnatal atau setelah persalinan biasa terjadi hiperbilirubinemia, keadaan bilirubin yang tinggi, terus terjadi infeksi, trauma berat pada kepala atau susunan saraf pusat, neurotoksin misalnya tembaga lead poisoning, CVA, anoksia cerebri, keganasan susunan saraf pusat, gangguan metabolik, gizi buruk, kelainan hormonal misalnya hipotiroid. Etiologi pada masalah psikososial seperti penyakit kejiwaan atau penyakit kronis lain pada ibu. Misalnya kemiskinan, malnutrisi, penyiksaan atau abus, penelantaran, dan lain sebagainya. Poin selanjutnya ada klasifikasi retardasi mental. Klasifikasi retardasi mental menurut DSM-4 atau Diagnostik Statistik Manual 4 terdapat 4 klasifikasi retardasi mental. Yang pertama, retardasi mental ringan. Retardasi mental ringan ini ditandai dengan IQ 55-70. Retardasi mental ringan ini dapat dididik atau educable dengan cara dapat mengembangkan kecakapan sosial dan komunikatif. Klasifikasi yang kedua adalah retardasi mental sedang. Retardasi mental sedang ini ditandai dengan IQ 40-54. Retardasi mental sedang ini dapat dilatih atau trainable.
Pada anak dengan retardasi mental sedang ini memperoleh kecakapan komunikasi selama masa anak dini. Mereka dapat dilatih keterampilan dan dengan pengawasan yang sedang dapat mengurus dan merawat diri sendiri. Yang ketiga, retardasi mental berat. Retardasi mental berat ini ditandai dengan IQ 25-29. Retardasi mental berat ini sedikit dapat berkomunikasi. Klasifikasi yang keempat adalah retardasi mental sangat berat. Retardasi mental sangat berat ini IQ-nya di bawah 25. Dalam retardasi mental sangat berat ini, pada anak-anak dengan gangguan retardasi mental sangat berat ini memiliki kelainan neurologik yang mengakibatkan retardasi mentalnya. Poin selanjutnya ada tanda gejala. Tanda gejala dari retardasi mental yang pertama, keterlambatan dan kesulitan berbahasa. Anak yang mengalami retardasi mental akan mengalami keterlambatan dan kesulitan dalam berbahasa atau berbicara. Tanda gejala yang kedua, adanya gangguan gerakan motorik halus. Pada anak dengan retardasi mental, gerakan motorik halusnya itu mengalami gangguan. Gerakan motorik halus itu adalah gerakan yang melibatkan otot-otot kecil. Gerakan motorik halus itu seperti menggambar, menjahit kertas, menggerakkan jempol. Tanda gejala yang ketiga adalah mengalami keterlambatan perkembangan motorik kasar. Jadi anak dengan retardasi mental itu dia berbeda dengan anak-anak pada biasanya. Anak dengan retardasi mental itu mengalami keterlambatan perkembangan motor kasar. Jadi jika anak tidak dengan gangguan retardasi mental itu mungkin pada usia 1 tahun sudah bisa berguling, berdiri, tapi dengan anak yang mengalami gangguan retardasi mental itu mengalami keterlambatan dan perkembangan. Jadi bisa saja anak dengan retardasi mental pada usia 1 tahun belum bisa berguling, belum bisa berdiri. Tanda gejala yang keempat, ada gangguan perilaku. Anak dengan retardasi mental ini mengalami gangguan perilaku antara lain biasanya contohnya itu seperti menyakiti diri sendiri, kecemasan, depresi, defisiasi perilaku. Defisiasi perilaku itu adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan yang ada di masyarakat. Jadi itu perilaku anak dengan retardasi mental itu tuh perilakunya tuh berbeda seperti anak-anak yang tidak memiliki gangguan retardasi mental. Yang selanjutnya ada inatensi. Inatensi itu adalah gangguan perhatian. Selanjutnya ada hiperaktivitas. Anak dengan retardasi mental itu anaknya itu jadi lebih aktif ketimbang anak yang tidak mengalami gangguan retardasi mental. Tanda gejala yang selanjutnya adalah anak dengan gangguan retardasi mental itu lingkar kepalanya di atas atau di bawah normal. Terkadang lingkar kepalanya bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil dari ukuran kepala anak normal. Tanda gejala yang selanjutnya adanya kemungkinan dalam pertumbuhan. Jadi anak dengan retardasi mental itu pertumbuhannya tidak bisa seperti anak-anak yang tidak mengalami retardasi mental. Jadi pertumbuhannya itu lambat ketika anak mengalami gangguan retardasi mental. Poin selanjutnya ada patofisiologi. Retardasi mental ini termasuk kelemahan atau ketidakmampuan kognitif yang muncul pada masa kanak-kanak sebelum usia 18 tahun ditandai dengan IQ di bawah 70. Retardasi mental ini juga disertai keterbatasan lain pada sedikitnya 2 area fungsi adaptif seperti berbicara dan berbahasa, kemampuan atau keterampilan merawat diri. Penyebab dari retardasi mental bisa digolongkan ke dalam prenatal, tadi sudah disebutkan ya.
bahwa etiologi dari retardasi mental ini bisa disebabkan dari prenatal, perinatal, dan pascanatal. Diagnosis retardasi mental ditetapkan secara dini pada masa kanak-kanak. Poin selanjutnya ada ciri fisik dari anak yang mengalami gangguan retardasi mental. Di situ sudah terdapat gambarnya ya, bisa dilihat. Ciri fisik anak dengan gangguan retardasi mental, yang pertama pada bagian kepala. Pada bagian kepala itu mikro atau makrosefali. Biasanya kepalanya bisa lebih kecil atau lebih besar dari ukuran yang normal. Selain itu pada kepala, selain mikro atau makrosefali juga biasanya cirinya plagiosefali atau bentuk kepalanya tidak simetris. Ciri fisik yang kedua dari rambut itu pusarnya ganda. Biasanya anak dengan retardasi mental itu uyang-uyangnya ada 2. Ciri pada bagian mata itu ada mikroftalmia. Mikroftalmia adalah gangguan perkembangan mata yang terjadi pada masa sejak janin. Biasanya mata yang mengalami gangguan mikroftalmia itu matanya bisa menjadi lebih kecil dibanding dengan ukuran yang normal. Ciri fisik mata selain mikroftalmia itu biasanya juling. Ciri fisik dari hidung dengan anak retardasi mental itu punggung hidungnya mendatar, ukurannya kecil, cuping melengkung ke atas. Ciri pada bagian mulut, bentuk mulutnya itu berbentuk huruf V yang terbalik dari bibir atas, langit-langit lebar atau melengkung tinggi. Ciri fisik pada geligi itu odontogenesis yang tidak normal. Ciri fisik pada telinga itu letak keduanya lebih rendah. Letak telinganya itu lebih rendah ya. Pada leher itu biasanya anak dengan retardasi mental itu lehernya pendek, tidak mempunyai kemampuan gerak sempurna. Ciri pada tangan itu jari pendek dan tegap atau panjang kecil meruncing, ibu jari gemuk dan lebar. Poin selanjutnya ada komplikasi retardasi mental. Anak dengan gangguan retardasi mental jika tidak ditangani dengan segera maka dapat menyebabkan komplikasi. Komplikasi retardasi mental itu yang pertama bisa menyebabkan gangguan kemampuan motorik, baik gangguan motorik kasar maupun gangguan motorik halus. Komplikasi yang kedua bisa menyebabkan kejang-kejang. Terus yang selanjutnya dapat mengakibatkan terhambatnya kelangsungan hidup sehari-hari. Komplikasi yang keempat terjadi cerebral palsy. Cerebral palsy atau lumpuh otak disebabkan karena perkembangan otak yang tidak normal. Komplikasi yang kelima dapat terjadi gangguan konsentrasi atau hiperaktif. Jadi anak dengan retardasi mental biasanya lebih aktif ketimbang anak yang tidak mengalami gangguan retardasi mental. Komplikasi yang keenam dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan. Poin yang selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dengan anak gangguan retardasi mental itu bisa dilakukan yang pertama dengan cara uji perkembangan Denver Development Screening Test. Denver 2. Tujuannya untuk mengetahui tingkat perkembangan anak tersebut apakah sesuai dengan usianya atau tidak. Pemeriksaan penunjang yang kedua bisa dilakukan dengan pemeriksaan kromosom. Yang selanjutnya bisa dilakukan dengan pemeriksaan urin, darah. Yang keempat bisa dilakukan dengan tes diagnostik. Tes diagnostik itu seperti EEG atau elektroencephalogram. Elektroencephalogram itu adalah tes untuk mengukur aktivitas kelistrikan pada otak yang berfungsi untuk mendeteksi adanya kerusakan atau kelainan pada otak atau tidak. Tes diagnostik selanjutnya selain
elektroensefalogram, ada CT scan untuk identifikasi abnormalitas perkembangan jaringan otak, injuri jaringan otak atau trauma yang mengakibatkan perubahan. Pemeriksaan penunjang yang kelima bisa dilakukan dengan uji inteligensi standar. Yang terakhir bisa dilakukan dengan pengukuran fungsi adiptif. Yang selanjutnya bisa dilakukan dengan cara pengukuran fungsi adaptif. Poin yang selanjutnya ada penata laksanaan retardasi mental. Penata laksanaan retardasi mental yang pertama bisa dilakukan dengan meningkatkan kesehatan dengan memberikan gizi yang baik, mengajarkan cara hidup sehat. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap penyakit, bisa dengan cara imunisasi. Yang ketiga, psikoterapi. Psikoterapi walaupun tidak dapat menyembuhkan retardasi mental, tetapi dengan psikoterapi dan obat-obatan dapat diusahakan bisa merubah sikap, tingkah laku, dan adaptif sosialnya. Psikoterapi dapat diberikan kepada anak retardasi mental maupun kepada orang tua anak dengan gangguan retardasi mental. Penata laksanaan yang keempat ada konseling. Tujuan dari konseling itu sendiri adalah menentukan ada atau tidaknya retardasi mental dan derajat retardasi mentalnya. Evaluasi mengenai sistem kekeluargaan dan pengaruh retardasi mental pada keluarga, kemungkinan penempatan di panti khusus, konseling pranikah, dan pranatal. Poin yang selanjutnya ada kriteria diagnosis retardasi mental. Kriteria diagnosis retardasi mental yang pertama terdapat kendala perilaku adaptif sosial. Perilaku adaptif sosial adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Jadi anak dengan gangguan retardasi mental itu terdapat kendala dalam proses bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Kriteria diagnosis yang kedua ada gejala timbul pada umur yang kurang dari 18 tahun. Kriteria yang ketiga, fungsi intelektual IQ-nya itu kurang dari 70. Kriteria diagnosis yang keempat bisa dilakukan dengan anamnesis atau menanyakan riwayat kehamilan, riwayat kelahiran, dan faktor-faktor risiko yang dapat mengakibatkan gangguan perkembangan, berat lahir, masa gestasi, penyakit ibu selama hamil, dan lain sebagainya. Poin yang selanjutnya ada diagnosa keperawatan retardasi mental. Di sini saya mengambil 4 diagnosa keperawatan yang biasa muncul pada anak dengan gangguan retardasi mental. Diagnosa yang pertama itu ada gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Diagnosa yang kedua, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan hambatan perkembangan. Diagnosa yang ketiga, ada ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Diagnosa yang keempat, ada ketidakberdayaan berhubungan dengan penurunan fungsi intelektual. Poin yang selanjutnya ada intervensi keperawatan dari 4 diagnosa tersebut. Intervensi keperawatan di situ bisa dilihat ya. Untuk yang pertama, diagnosa yang pertama, gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Intervensinya yang pertama, bina hubungan saling percaya. Yang kedua, instruksikan klien mengenal perilaku dan perkembangan dengan cara yang tepat. Yang ketiga, bantu klien memutuskan bagaimana masalah dipecahkan. Yang keempat, bantu klien beradaptasi dengan adanya perubahan peran. Intervensi yang kelima, jadwalkan kunjungan terkait dengan perkembangan situasi dan strategi yang tepat. Intervensi diagnosa yang kedua, dengan diagnosa gangguan interaksi sosial berhubungan dengan hambatan perkembangan
perkembangan. Intervensinya, bantu anak mengidentifikasi masalah dari kurangnya keterampilan sosial. Yang kedua, dukung anak untuk verbalisasi perasaannya berkaitan dengan masalah interpersonal. Yang ketiga, bantu anak untuk mengidentifikasi hasil yang diinginkan dalam suatu hubungan interpersonal. Yang keempat, identifikasi keterampilan sosial yang spesifik yang akan menjadi fokus latihan. Intervensi dari diagnosa yang ketiga yaitu diagnosa ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Untuk intervensinya, yang pertama, bina hubungan saling percaya. Instruksikan klien mengenal perilaku dan perkembangan dengan cara yang tepat. Yang ketiga, bantu klien memutuskan bagaimana masalah dipecahkan. Yang keempat, bantu klien beradaptasi dengan adanya perubahan peran. Untuk intervensi yang keempat, dengan diagnosa ketidakberdayaan berhubungan dengan penurunan fungsi intelektual. Untuk intervensinya, yang pertama, bantu anak memahami bahwa seringnya ketidakmampuan untuk mencapai tingkah laku yang diinginkan merupakan hasil dari pernyataan diri yang tidak rasional. Yang kedua, tunjukkan gaya dari pikiran anak yang disfungsional. Intervensi yang ketiga, bantu anak mengidentifikasi stresor yang diterima yang berkontribusi pada kondisi stres. Intervensi yang keempat, bantu anak mengidentifikasi interpretasi diri yang salah tentang stresor yang diterima. Kalian bisa dibaca ya intervensi dari masing-masing diagnosa tersebut. Terima kasih. Baik, itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi retardasi mental. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan jika ada saran, kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.